Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan pelajaran di bab 2 ini menuju ke klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup yang berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Adapun cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi ya. Kalian masih ingat pada bab sebelumnya kita bahas mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Nah, untuk sistem klasifikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem alamiah. Untuk sistem alamiah ini diperkenalkan oleh Aristoteles, yaitu yang mengklasifikasikan organisme di bumi menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah sistem artifisial. Untuk sistem artifisial atau buatan ini, tokoh klasifikasinya adalah Carolus Linnaeus. Jadi sistem artifisial ini klasifikasinya tujuannya praktis, yaitu diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya. Ya, contohnya adalah tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, ada yang tanaman hias, dan ada pula yang tanaman pokok. Kemudian yang ketiga adalah sistem filogenetik. Untuk sistem filogenetik ini klasifikasinya didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organismenya atau kelompok organismenya dengan melihat kesamaan ciri dari morfologinya, struktur anatomi, fisiologi, dan perilakunya atau etologi. Nah, yang memperkenalkan sistem filogenetik ini sejak munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, yang keempat adalah sistem modern. Untuk sistem modern ini dibuat berdasarkan hubungan kerabatan organisme atau filogenetik, kemudian juga oleh ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Yang selanjutnya adalah tingkatan takson dalam klasifikasi. Yang dimaksud dengan tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Nah, urutan tingkat takson mulai dari tingkat tinggi ke tingkat terendah yang pertama adalah yaitu kingdom atau regnum. Kingdom atau regnum ini memiliki jumlah anggota yang terbanyak dibandingkan yang lainnya, tapi dia memiliki persamaan yang sedikit di antara anggota-anggotanya. Nah, setelah itu kemudian ada filum atau divisi, kemudian ada kelas, ada ordo, ada family, ada genus, ada spesies, dan yang terakhir adalah ada varietas. Nah, untuk varietas ini anggotanya paling sedikit, tetapi memiliki persamaan yang paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Oke. Nah, untuk yang C yaitu sistem tata nama makhluk hidup. Untuk sistem tata nama makhluk hidup ini pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus, yaitu pada tahun 1735. Sistem tata nama yang dikenalkan oleh Carolus Linnaeus ini disebut dengan binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama spesies menggunakan 2 kata yang mendeskripsikan organisme tersebut. Nah, ada kaidah-kaidah yang dalam binomial nomenklatur ini, yaitu ada 5 ya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Kemudian yang kedua terdiri atas 2 kata, di mana kata yang pertama merupakan nama genus. Nah, yang pertama ini seperti di contoh penulisan nama ilmiah yang Glycine Max, Glycine-nya adalah nama genus, nah ya. Dan yang kedua adalah nama spesies. Nah, ini di sini Max adalah nama spesiesnya. Itu. Dan yang ketiga adalah bisa disisipkan nama deskriptor orang yang deskriptor itu adalah orang yang mendeskripsikan apa yang dia namainya. Gitu. Di sini adalah
Ed Merrill, yang dipakainya adalah mernya. Jadi Glycine Max Mer. Nah, kaidah yang ketiga adalah huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf besar. Glycine di sini memakai huruf G besar ya. Kemudian huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Max-nya M-nya kecil. Kaidah yang keempat, nama genus dan nama spesies dicetak miring atau bisa juga digarisbawahi secara terpisah. Bisa dilihat ya di sini ada Glycine Max yang bercetak miring dan ada yang digarisbawahi. Kemudian yang terakhir adalah nama atau singkatan nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak tanpa garis bawah. Oke. Di sini kita lanjutkan dengan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Seperti kita ketahui, pada awal-awal Aristoteles mengklasifikasikan makhluk hidup dalam 2 kingdom ya. Nah, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian ada juga sistem 3 kingdom. Ya, sistem 3 kingdom ini selain hewan dan tumbuhan atau animalia dan plantae, kemudian bertambah menjadi protista. Oke, yang ketiga adalah sistem 4 kingdom, yaitu dengan bertambahnya yaitu menjadi ada monera. Dan yang akan kita bahas terus di sini adalah sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom ini terdiri dari monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Yang selanjutnya kita bisa lihat juga ada sistem 6 kingdom, 8 kingdom, dan ada juga sistem 3 domain. Kalian bisa membacanya sendiri ya, yang lain-lain. Oke, dan yang terakhir adalah identifikasi makhluk hidup. Untuk identifikasi makhluk hidup, maka kita memerlukan hal-hal, yaitu satu, pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, kita juga harus memiliki buku referensi atau pustaka ataupun sumber referensi lainnya. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki pedoman atau kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi? Kunci determinasi itu adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu ya. Kemudian yang keempat, gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Yang kelima, memiliki spesimen acuan, yaitu berupa organisme yang sudah diawetkan. Nah, di sini kita bisa lihat identifikasi makhluk hidup. Kita harus tahu nomor 1, dia bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Ya. Kemudian yang keduanya, tubuhnya lunak atau tidak lunak, bergerak dengan sirip atau bukan dengan sirip, bersayap atau tidak bersayap. Kemudian bentuk sisiknya seperti apa, bersayap atau lurus, dan selanjutnya. Oke, untuk bab 2 ini sudah selesai. Alhamdulillah, Ambu cukupkan sekian, dan kalian silahkan mengerjakan latihan di Google Class. Atas perhatiannya Ambu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.